Halo guys, apa kabar? Di video yang hari ini saya pengen bercerita mengenai bagaimana pengalaman ketika sudah memiliki atau pecah telur membeli jam luxury watch Anda yang Anda impikan ya teman-teman. Jadi gini, wajar jika teman-teman yang belum punya ya, ini kalau bagi mereka yang sudah banyak koleksinya, sudah uang bukan masalah buat teman-teman. Sebenarnya ini video nggak terlalu cocok ya buat teman-teman. Ini adalah video yang dibuat untuk terutama anak-anak muda atau orang-orang yang belum memiliki luxury watch impiannya tapi benar-benar ingin memiliki luxury watch impiannya. Dan terutama mereka-mereka yang kaget ya dengan harga yang terus naik gitu. Jadi ingin memiliki tapi kok harga naik terus gitu. Jadi uang udah nyampe ke harga yang waktu itu kita mau, tapi kok harganya naik lagi, jadi kurang lagi. Dimana sosial media, website, itu sekarang grafiknya makin bagus, makin menggugah selera ya. Terus kita tahu bahwa hal ini bisa dijadikan investasi yang membuat kita tuh kayaknya greget banget gitu, kayaknya kok harus punya banget sih luxury watch gitu. Nah, saya pengen cerita pengalaman secara pribadi ya teman-teman. Satu begini, saya bagi menjadi beberapa kategori ya. Balik lagi teman-teman, tujuan kita untuk memiliki luxury watch ini sebenarnya untuk apa? Di video sebelumnya saya udah cerita ya, kalau misalnya untuk investasi itu banyak instrumen lain sebetulnya. Juga di video hari ini saya pengen cerita tentang teman-teman kalau tujuannya hanya untuk investasi, biasanya orang cenderung pengen belinya yang baru dan belum tentu dipakai karena dia pengen menyimpan dalam kondisi yang baru. Nah teman-teman, boleh nggak? Boleh sih teman-teman. Cuman yang pasti gini, biasanya sesuatu yang belum kita miliki itu terasa lebih kepingin, lebih greget, lebih berharga daripada sesuatu yang sudah kita miliki. Percaya nggak percaya teman-teman, suatu saat ketika Anda miliki luxury watch ini, teman-teman, let's say kita beli dengan harga, kita ngomongin misalnya kita beli Pepsi deh teman-teman, Pepsi dengan harga, atau root beer ya, root beer atau Pepsi dengan harga 450 juta, ini yang kurang lebih model dan harganya mirip ya. Nah teman-teman gini, misalnya suatu saat kita dapat deh harga 450 juta, walaupun mungkin sekarang sebenarnya harganya udah melebihi itu ya, mendekati ke hampir 500 gitu. Terus Anda udah punya nih, ini kan 450 juta bukan uang yang sedikit loh teman-teman. Terus suatu saat Anda lihat nih harga belum naik-naik misalnya dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Atau harga sudah naik sebenarnya di second market, harga sudah 500 bahkan 550. Tapi kan pada saat itu ketika kita mau jual lagi ke reseller, which is yang paling gampang kita jual ke reseller, dia belum terima harga yang tinggi gitu. Dia paling hanya naikin sedikit dari harga kita beli. Terus di satu sisi kita mungkin ada kesempatan untuk berbisnis, ada kesempatan untuk berinvestasi yang lain. Terkadang kita jadi pengen menjual lagi gitu, karena iya ya, sayang juga ya dalam bentuk jam tangan ya, mendingan kita nyimpan cash aja ya, bisa dipakai buat ini, bisa dipakai buat itu. Itu bisa terjadi teman-teman bagi mereka yang jadi awalnya greget, awalnya ngelihat di sosial media itu, waduh seneng banget, tapi ketika kita miliki, buat apa ya jam tangan gini disimpan aja gitu, hanya untuk investasi. Lebih baik betul-betul masuk ke dunia bisnis, usaha, atau investasi. Nah ini saya simpan dulu cerita pertama ini ya teman-teman. Jadi yang tujuannya beli untuk investasi dan ya investasi ya untuk kenaikan harga. Yang kedua, beli untuk dipakai ya. Nah yang beli untuk dipakai terus kadang-kadang gini, ketika kita sudah memiliki jam tangan tadi ya, antara root beer atau Pepsi ya, di Rolex, harganya hampir, kita tahu di pasaran hampir 500 juta loh teman-teman. Terus kita mulai pakai, terus kita mulai merasa, aduh ini barang mahal nih, sayang nggak ya dipakai ya. Terus udahlah pakai aja lah, kita mulai merasa udah pakai aja, kagok udah beli gitu. Setelah dipakai, suatu saat kita lagi mau bersihin, suatu saat kita lagi mau ngecek gitu ya, ih kok ada jedingnya, ada ding, ada den, ada scratch teman-teman di jam tangan kita. Aduh sayang ya, tahu gitu nggak dipakai. Maksudnya gini,
Yang saya pengen ceritakan adalah, jika di antara teman-teman mungkin masih ada perasaan yang pertama tadi, kalau kita buat investasi masih ngerasa sayang ya, mendingan di-convert lagi ke uang. Bisa buat ini, bisa buat itu. Tapi kalau dipakai, aduh sayang ya, malah kena ding, kena den. Kalau scratch sih masih nggak apa-apa ya, tapi kalau deep scratch gitu, kalau deep ding, deep den gitu ya, yang terutama di body-body seperti kayak Submariner, seperti GMT Master itu kan bodinya siko ya, case-nya itu siko. Jadi ada tajamnya, nah itu sering kena ding dan den. Dan seringkali nggak sadar, nggak tahu kapan itu kenanya di mana gitu. Dan ketika Anda mau jual lagi ke toko itu, udah pasti harganya pasti kalau jangka waktu pendek lebih murah daripada harga Anda beli gitu. Jadi bukan menjadi investasi yang baik menurut saya kalau Anda tujuannya untuk di awal-awal mau beli jam tangan untuk dipakai, tapi Anda berharap bisa naik harganya juga gitu di awal-awal. Nah, ini teman-teman, kita sedikit banyak harus menyadari mengenai hal-hal seperti ini. Jangan cuman pengen tahu enaknya aja, harga bisa naik ya, harga bisa berkali-kali lipat loh, teman saya beli jam tangan ini harga 2x 3x loh. Teman-teman jangan cuma lihat enaknya, tapi dalam menghold kita punya koleksi ya, itu betul-betul kita memang secara financially, secara mentality itu harus siap bahwa ini kita beli memang buat jangka panjang. Kalau buat jangka pendek jangan berharap pengen untung yang banyak teman-teman. Dan seringkali ketika kita sudah memiliki jam tangan itu gitu, ketika dibarengi dengan kondisi yang belum tentu siap secara financially dan mentally gitu ya, seringkali pokoknya kita jadi satu nggak nyaman, kedua cepet-cepet pengen jual teman-teman. Kenapa? Karena kok kayaknya kurang cocok ya nyimpen uang segini banyak di jam tangan. Ini yang pengen saya sampaikan buat teman-teman yang mungkin hari ini greget ngelihat website karena emosi gitu ya, gambarnya bagus banget, kita tahu potensinya gede banget, di dunia jam tangan ini jangka panjangnya bisa dapet gain yang bagus gitu. Seringkali makin kita harapkan, makin kita kecewa teman-teman. Dalam menunggu potensi gain, juga dalam berharap bahwa ini jam tangan juga bisa menjadikan Anda lebih keren. Sebenarnya sama sekali enggak loh teman-teman. Bahkan menurut saya pribadi, saya lebih keren pakai Seiko loh daripada pakai Rolex. Karena kadang-kadang pakai Rolex bisa disangka ya begitulah, hype lah, bisa jadi orang ada mandang negatif lah, bisa jadi ada orang mandang negatif karena apa? Iya deh, begini deh, iya deh, begitu deh. Jadi gimana ya? Serba salah loh. Tapi kalau misalnya teman-teman bayangin gini deh, kalau teman-teman sudah jadi orang yang jadi gitu, tanpa harus menampilkan sesuatu yang mentereng gitu. Jadi maksudnya gini, seorang artis pakai Rolex itu biasa, atau seorang pebisnis sukses pakai Rolex, pakai AP, pakai Patek itu biasa. Tapi ketika seorang artis atau seorang pebisnis sukses pakai G-Shock, pakai Seiko, itu menurut saya something, karena dia tidak perlu menampilkan gaya yang mentereng, karena dianya sendiri juga sudah mempunyai nilai yang lebih dari penampilannya dia itu sendiri gitu. Jadi bagi saya sebenarnya kalau invest atau membeli jam tangan luxury itu, terutama yang bisa dijadikan investasi ya, itu hanya sebuah ngisi pernak-pernik dalam kehidupan yang sering saya bilang menjadi berwarna aja. Ya itu hobi yang untuk kayak gini, money converter gitu. Jadi kalau misalnya daripada kita simpen mata uang nilai tunai yang terus turun nilainya, lebih baik kita tahu nyimpen satu barang klasik gitu yang nilainya sendiri bisa naik di kemudian hari ya, dan kita bisa enjoy gitu karena dalam bentuk fisik gitu. Dan make sure fondasinya kita perlu kuatin dulu dalam bentuk financially, dalam bentuk mentally gitu. Jadi kalau misalnya Anda mau pakai pun oke, pakai, tapi Anda jangan berpikir bahwa ini pakai Anda nanti ding dan kehilangan value dan lain-lain. Nanti kalau misalnya cuma buat investasi doang, ternyata belum apa-apa Anda butuh uangnya lagi, pengen jual lagi.
make sure itu dulu deh teman-teman kalau menurut saya. Jadi nggak akan pernah kita ketinggalan teman-teman dalam membeli jam tangan luxury, karena ketika kita fondasinya kuat dalam financially, dalam mentally gitu, itu akan membawa suasana kita lebih enak, lebih damai ketika kita mempunyai hobi yang bisa dijadikan investasi tapi mahal harganya gitu. Jadi belum apa-apa mikirnya jual lagi, belum apa mikirnya jual lagi. Itu sih yang pengen saya sharingin teman-teman. Jadi satu, janganlah kita memaksakan kondisi gitu, kita harus memiliki barang-barang luxury. Sama sekali menurut saya kayaknya not necessarily we must have ya teman-teman. Dan apa ya, seringkali perasaannya muncul itu nggak harus lah teman-teman. Intinya nggak harus lah. Makanya video ini saya sharingin buat teman-teman, terutama anak-anak muda yang ngelihat website itu zaman sekarang. Serius teman-teman, sangat menggugah selera gitu. Gambarnya bagus, efek 3D-nya bagus. Itu sampai-sampai beberapa teman saya itu bener loh, kadang-kadang ditawarin sama beberapa reseller ya gitu ya. Walaupun harga sudah terus naik, dan hari ini dia punya uang segitu-gitunya, beli aja gitu ya, beli aja. Jadi sampai nggak tahu ya hormon apa keluar gitu, dia nafsu kayaknya. Nah kayaknya ini hobi bukan yang harus seperti itu sih teman-teman. Lebih baik kita enjoy aja this journey. Betul, jangka panjang harga naik terus teman-teman, tapi pasti ada koreksi walaupun cuma sebentar gitu. Dan ketinggalan kereta pun nggak apa-apa teman-teman. Kita nggak perlu memiliki this kind of luxury hobby teman-teman sampai kita siap. Jadi nggak perlu terbawa suasana bahwa kita perlu bergaya mentereng, kita perlu memiliki itu biar no. Rasanya banyak hal yang lebih positif, banyak hal yang lebih penting ya dalam hidup kita di luar dari hobi ini. Jadi jangan sampai hobi ini merusak hubungan rumah tangga kita ya. Kecuali Anda semua sudah siap, Anda sudah siap secara keluarga, siap secara finansial, siap secara semua, dan Anda juga sudah banyak bantu orang, dan memang benar-benar ada uang spare untuk diinvestasikan ke bidang ini. And then go on guys, go on, and you will enjoy walk through this journey, this horology journey, this watch collection journey teman-teman. Santai aja gitu teman-teman, nggak harus ngejar tayang kayak waduh ini banyak sport model di Rolex, di AP, di Patek, harus punya semuanya, harus lengkap kayak zaman dulu koleksi kartu atau koleksi mainan gitu ya. Itu jadi beban sih buat kita semua teman-teman. Enjoy aja nanti ketika Anda mengalami satu keberhasilan yang bonusnya cukup besar, Anda pengen reward diri Anda yang memang sudah disisihkan juga teman-teman untuk mereward diri Anda di situ boleh start put your money into your hobby teman-teman. Dan juga ini hobi yang bukan jelek sih ya sebenarnya, karena betul-betul secara jangka panjang itu nggak ngabisin uang sebetulnya. Tapi still focus on our main job, focus on our main investment teman-teman, focus to our family, monthly bill, monthly mortgage teman-teman, kalau ada monthly debt, kalau ada kita selesaikan dulu itu, baru kita bisa enjoy this hobby betul-betul tanpa beban ya, tanpa berpikir bentar-bentar harus jual, tanpa berpikir bentar-bentar kita takut lecet sana sini. I think that's the best way to join this kind of hobby teman-teman, watch collection journey. Semoga apa yang saya sharing ini bisa membawa manfaat untuk Anda. Jadi ini adalah pengalaman nyata ya teman-teman. Di awal-awal saya merasa kayak sedikit-sedikit, aduh sayang harga udah naik, mendingan pegang cash gitu. Tapi kali ini makin kesini udah lebih enjoy ya teman-teman. Mau kasarnya gini lah, mau harganya berapapun juga memang benar-benar untuk jangka panjang gitu, kayaknya belum tentu dijual sih. Karena kalau kita jual belum tentu bisa beli lagi juga sih teman-teman. Harganya juga cenderung terus rise up ya, dibandingin dengan nilai uang rupiah kita gitu. Itu aja teman-teman yang pengen saya bagiin hari ini. Semoga bisa membawa manfaat untuk terutama mereka yang masih
mau mulai ya teman-teman. Kalau ini nggak berlaku bagi anak muda maupun orang tua yang sudah memulai dan uang bukan masalah bagi kalian. See you guys, sampai jumpa di video berikutnya.